Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel saya dan kembali lagi dengan teman-teman. Saya Muhammad Asmi Fakih dari Prodi D4 Informatika kelas 1E dengan nomor NIM 230901113. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu handphone dengan spesifikasinya, kelemahan, kelebihannya, dan perbandingan handphone ini dengan handphone yang lainnya. Sebelum ke video, bisa di like, share, dan juga subscribe di channel ini teman-teman sekalian. Inilah penampilan handphonenya. Ya, betul sekali, nama handphone ini adalah handphone Xiaomi Redmi 9. Xiaomi Redmi 9 ini berspesifikasi. Saya akan membacakan spesifikasi dari handphone ini sendiri. Mulai dari layar. Layar dari handphone ini berlebaran dengan 6,53 inci dengan resolusi VHD 2430x1080. Aspek rasionya 19,5:9 dengan layar cornering Gorilla Glass 3, di mana handphone ini sendiri memiliki bobot sekitar 198 gram. Chipset handphone ini sendiri menggunakan chipset MediaTek Helio P80 12M octa-core CPU dengan kecepatan 2 GHz dan Mali G52 MZ2 GPU dengan kecepatan 950 MHz. Handphone ini juga memiliki RAM, dua RAM, yaitu ada yang 3 GB per 32 GB internal dengan RAM 4 dan RAM 4 per 64 GB internal. Ya, yang saya punya ini adalah yang versi 4 ke 6 per 64 GB. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dari kamera belakang. Kamera belakang ini sendiri memiliki beberapa kamera, yaitu ada di wide. Wide itu memiliki 13 megapiksel. Ya, di dalam kamera juga Redmi 9 sudah menggunakan ultra wide. Ultra wide-nya ya lumayan lah, punya sudah sekitar 8 megapikselan. Dan makronya 5 megapiksel, depth sensor 2 MP. Dan kamera depan di sini mempunyai 8 megapiksel. Nah, kita masuk ke baterai dan konektor. Baterai yang dimiliki oleh Redmi 9 ini sudah mencapai sekitar 5020 mAh dengan fast charging 18 watt. Namun saat kita pembelian, yang di dalam dus itu hanya charger yang di dus dalam dus itu hanya sekitar 10 wattan. 10 watt. Nah, di sini Redmi 9 juga sudah menggunakan USB Type-C, audio jack 3,5 mm dan Bluetooth. Nah, terus SIM kartu juga udah ada dua SIM kartu di sini letaknya, dan juga satu slot memory card SD dengan maksimal 512 GB. Konektivitas dari HP ini sendiri sudah dual 4G standby, GSM, WCDMA, TDD-LTE versi 1, TDD-LTE versi 2, dan FDD-LTE.
Sistem keamanan sudah menggunakan fingerprint dan juga face lock atau menggunakan scan muka sendiri teman-teman sekalian. Oke, sistem operasi dari Redmi 9 ini menggunakan sistem operasi Android 10 dengan awalan MIUI 11. Warnanya ada beberapa, ada carbon gray, ocean green, dan sunset purple. Yang saya punya ini adalah yang warna sunset purple. Harga dari handphone ini sendiri ada perbedaan, yang dengan RAM 3GB, internal 32 itu sekitar 1,8 juta, dan yang 4GB RAM 4GB berinternal 64GB itu mencapai 2 jutaan teman-teman sekalian. Yang saya punya ini adalah yang 4GB, jadi ya sekitaran 2 jutaan lah. Oke, di sini saya akan membaca perbandingan HP Redmi, kita kasih contoh di Redmi 8 dan juga Redmi 9 ini. Perbandingan dari kinerjanya itu kedua ponsel ini sangat mudah mumpuni untuk mengerjakan berbagai aktivitas di tingkat medium. Redmi Note 8 menggunakan chipset Qualcomm STM 665 dengan Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11nm. Sementara di Redmi 9 menggunakan chipset MediaTek Helio G60 dan versi 12nm. Redmi Note 8 memang di atas performanya dari Redmi 9, tapi keduanya bisa diandalkan untuk kerja yang tidak terlalu berat. Oke, itu perbandingan dari kinerja. Dari kamera itu sendiri, buat yang suka foto-foto dan bikin konten berbagai di akun media sosial, kamera Redmi Note 8 memang lebih juara. Sama-sama dibekali dengan kuat kamera. Untuk kamera belakangnya, Redmi Note 8 kamera utamanya menggunakan lensa wide dengan resolusi 48MP, sementara Redmi 9 kameranya hanya menggunakan lensa wide dengan resolusi 13MP. Perbandingan dari Redmi 8 dan dengan Redmi 9. Kita bahas dari kelebihan Redmi 9 ya. Redmi ini mempunyai kelebihan, sudah memakai baterai 5020 mAh setara dengan handphone yang lain. Jadi ya lumayan lah, agak lama, jadi bisa buat tugas dengan deadline panjang gitu kan. Bisa performa gaming ya lumayan. Layar sudah full HD plus, kuat kamera, dan juga slot memori eksternal khusus, terdapat fitur stick dan sudah ada fitur sidik jari dan juga face unlock atau buka dengan scan wajah, dan juga sudah ada fitur remote control, di mana remote control ini berfungsi sebagai bisa untuk mengatur kipas, AC atau TV yang akan kita jalani. Kayak kekurangan dari Redmi 9 ini sendiri ada beberapa. Tidak ada di kamera itu, tidak ada mode malamnya, tidak kebagian NVC di Indonesia. Kemungkinan itu cuma dua kekurangan dari Redmi 9 itu sendiri ya. Ya menurut aku sih cukuplah untuk dipakai untuk buat kita sehari-hari, untuk kerja atau yang sedang usaha di online shop atau di mana lah, atau kemarin lampu hijau ya, itu sangat cocok sekali karena ya udah memiliki baterai yang cukup untuk memadai semua kegiatan dan bertahan untuk sekitar seharian lah kalau udah diisi full. Oke, segitu saja
presentasi atau review dari saya tentang ponsel HP Redmi 9 ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.